Di dalam Kristus. Halo. Sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat hari Natal, selamat hari Minggu, dan selamat berbahagia. Karena pada sore yang indah ini kita sama-sama anak-anak Tuhan berkumpul untuk merayakan hari lahirnya Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan merenungkan sepanjang minggu ini kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Begitu banyak pertolongan Tuhan, berkat-berkat, pemeliharaan, bahkan penyertaannya daripada Tuhan yang tidak pernah bisa kita balas. Karena begitu luar biasanya Dia mengasihi kita sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami bisa diberikan napas kehidupan, bisa dipercayakan tuh kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama-sama saudara seiring. Adalah bentuk anugerah dan kasih sayang yang tidak pernah berakhir Tuhan bagi kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan naikkan pujian mulia bagi anak Tuhan. Mulia, Bagi ada
Kepada Bapak Pendeta Berdosi untuk maju ke depan. Doa sebagai doa pembukaan. Baik, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Luar biasa kasih karunia Tuhan boleh terus kami nikmati. Tuhan sudah tibakan kami dari rumah kami masing-masing, boleh di tempat ini untuk merayakan Natal. Kami sangat percaya kasih kuasa Tuhan boleh mengalir dalam setiap hidup kami. Ketika kami memuji-muji dan memuliakan Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan turun kepada semua yang hadir saat ini, sehingga kami boleh dikuatkan dan kami boleh juga Tuhan dihiburkan. Kami percaya mujizat Tuhan terus terjadi. Ketika kami lemah, ada kuasa di dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh kuat. Ketika kami ada mungkin sakit, sudah sembuh dalam kasih kuasa Tuhan. Dan ketika mereka dalam pergumulan, kami percaya dilepaskan dengan berkat dari surga mengalir kepada semua yang hadir. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua, terlebih semua pelayan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan yang melayani pada saat ini. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang diberkati katakan amin. Baik, untuk selanjutnya kita mengadakan pembacaan responsoria. Jemaat masih berdiri. Silakan slide. Baik. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jemaat. Sebab Dia yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Dosa-dosa pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan bagi jemaat yang masih tetap bisa bangkit berdiri, silakan. Bagian ini juga silakan.
Kita akan langsung ke dalam pujian kita, yaitu kesukaan kami datang bawa pujian.
biasa buat anak sekolah minggu di tempat ini ya. Sungguh penuh sukacita. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu atas undangan yang telah disampaikan. Baik, terus selanjutnya dimakan. Rekan pujian, Bapak Ibu makin berdiri. Kita akan naikkan pujian Yesus jalan kebenaran. Masih ada sukacita saudaraku? Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Amin. silakan dulu. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum Bapak Ibu Apostolik. Kami persilakan.
abadi. Hatiku hanya Engkau nambah jiwaku, tetap di hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkau nambah jiwaku, tetap di hatiku serta selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Roma oh Tuhan, bongo di rohakon ai holan doa urusakku, bongo di rohakon salele ngolukon. Roma oh Tuhan, bongo di rohakon ai holan doa urusakku, bongo di rohakon salele ngolukon. Sai Roma oh Tuhan, tong sai toguma Tuhan, harmono salam haporu sena bucu, kamu sandena manotong si tutu. Sai Roma oh Tuhan, tong sai toguma Tuhan, ay horas horas sangat haporu, kamu sandena manotong si tutu. Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Saya undang Ibu Pendeta, Ibu Gembala, Yohanes untuk maju ke depan. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Bapak Yohanes.
Tahu. Terima kasih kepada keluarga Bapak Yohanes yang telah memberikan kesempatan pujian. Terus diberkati ya Pak dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam semua aktivitas. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Kita angkat lagu pujian kita mata.
Ibu. Lampunya boleh dinyalakan kembali. Baik Bapak Ibu Saudara sekasih, kita masuk dalam renungan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Bapak Yohanes. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Ku Tetap Cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus.
Biarlah pujian ini bukan hanya keluar dari perkataan lidah mulut kami di pujian yang menyenangkan Tuhan, tapi sungguh-sungguh ini menjadi pernyataan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami tetap cinta, kami tetap mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore malam hari ini memperingati kedatangan-Mu, kelahiran-Mu di dunia Tuhan. Itulah bukti cinta kasih kemurahan anugerah-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengasihi, mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak pujian kami, kiranya Tuhan boleh menerimanya menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati kami semuanya ya Tuhan. Dan tiba saja kami ingin menerima kasih-Mu lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang menerima ya Tuhan, dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya kehadiran Imam Besar, Imam Agung hadir di tengah-tengah ibadah kami saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya haleluya penyertaan-Mu limpahkan atas kehidupan kami, bahkan berkat-Mu dilimpahkan, berkat yang besar, keubahan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kalau masih ada pekerjaan iblis yang ingin mengganggu saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, apapun bentuknya, haleluya, pekerjaan itu kami satukan hati untuk mengusir, membatalkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan, darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami, atas ibadah, atas kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami, Gembala Agung, Kepala Gereja, Imam Besar, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang kami tunggu. Kami nantikan kedatangannya kali yang kedua. Kami sudah berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dari Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. 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 Salam ini saya selalu sampaikan di tengah-tengah jemaat, di tempat di mana juga kami melayani, dan dimanapun kami dipercayakan salam ini kita nggak boleh lupa. Sudah ya, satu kali nanti kita rindu masuk dalam himpunan besar, orang banyak yang berseru bagikan suara desu air bah yang berkata haleluya. Tadi baca dalam kitab Wahyu ya, haleluya, bahwa pengantinnya telah siap sedia. Berarti saya dan saudara tidak tertinggal. Kita menyambut di awan-awan yang berlain. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Imam Pendeta dan Yang Purba yang sore hari ini mempercayakan kami dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat yang boleh hadir saat sore hari ini, kembali saya bersama keluarga sampaikan salam, selamat sore. Kasih kemurahan anugerah limpahkan buat kita semuanya. Dalam perjalanan menuju dari Lampung kemarin sore, saya ditelepon sama pendeta di dalam, Pak, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Siap. Temanya Yesaya pasal yang ke-7 kita membaca. Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 ya, sudah dinubuatkan oleh hambanya Yesaya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Biasa membaca ayat pertama, biasa di tempat ini membaca ayat pertama. Duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Berdiri aja. Yesaya 4, maafkan, Yesaya 7 ayat yang ke-14 sudah ketemu. Yesaya 7 ayat yang ke-14 sudah ketemu. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Silakan duduk kembali. Jadi nama Immanuel sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang pada zaman Yesaya.
referensi. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, di bawah itu ada ayat-ayat kecil, ada Yesaya 7 ayat 1 sama dengan 2 Raja-Raja. Yesaya 7 ayat yang ke-14 itu persamaannya di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Itu satu nubuatan dan terjadi di dalam perjanjian baru, ya. Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pertanyaannya, jadi kita sudah mengerti kata Immanuel itu dari dua suku kata, El dan Immanuel, berasal dari bahasa Ibrani. Allah dan Tuhan menyertai. Kalau digabung Allah, Tuhan menyertai kita sekalian. Pertanyaannya, kenapa kok nggak namanya Daniel Purba? Kenapa Immanuel? Atau nggak Yohanes? Atau James, Jeffrey, William yang keren-keren juga? Kenapa harus Immanuel? Cinta sama Tuhan. Kita mengerti pada saat penciptaan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, diciptakan segambar serupa dengan Allah, ditaruh di dalam Taman Eden dengan berbagai macam pohon-pohonan, dan semua buahnya boleh dimakan. Tapi ada satu perintah, buah yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kau makan. Tetapi ya dasar ya Hawa terus digoda. Cinta sama Tuhan, digoda dengan siapa? Si ular. Sekarang bukan lagi ular, naga. Bukan si naga ya, naga. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu, Wahyu 19 itu ada naga. Karena sudah ribuan tahun, zaman Allah Bapa 2000, zaman Allah Anak ke sini 2000, sekarang 2025. Naga besar, naga tua. Sudah ya. Akhirnya Adam Hawa mengambil, wah enak. Dikasih Adam, wah enak sudah. Baru mereka sadar bahwa mereka tadinya mereka memang telanjang. Tidak ada pabrik baju. Ya, memang mereka telanjang, tapi ada pakaian kemuliaan yang menutupi mata jasmani mereka, sehingga mereka penuh dalam kemuliaan. Tapi setelah mereka makan buah pohon pengetahuan itu, mereka wah sadar, sudah cinta sama Tuhan. Sehingga saat langkah Allah datang ke Taman Eden, ya cinta sama Tuhan, mereka sembunyi, padahal Allah datang untuk menutupi ketelanjangan. Adam, di mana kau? Saudara ya, cinta sama Tuhan. Adam, di mana kau? Saudara ya, Adam takut, Hawa takut. Saudara ya, cinta sama Tuhan. Ya, singkat cerita, ditanya kenapa kau telanjang? Ya ini. Bahkan pertama dulu Adam katakan, Tuhan, ini perempuan yang ketempatkan, sudah salah, sudah telanjang, sudah berdosa, bukannya berdamai dengan Tuhan, malah salahkan Tuhan, salahkan perempuan, salahkan Hawa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama. Lewat suasana Natal kita bisa berdamai, kesempatan berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Kita hanya terlalu gampang berdamai dengan Tuhan, kepada sesama yang kita rugikan. Harus berdamai, itu sistem salib, kepada Allah dan kepada sesama. Baru salib, baru ada kuasa pendamaian, kuasa penyucian. Saat kita mengaku dosa, kuasa darah Yesus akan memperdamaikan kehidupan kita. Hawa, ini si ular, salahkan, memang ujung-ujungnya ular. Saudara, kemudian Allah marah, diusir, keluar dari Taman Eden, dibuang ke dunia. Ya. Dibuang ke dunia, manusia dengan susah payah ingin mencari sesuatu, saudara. Puji nama Tuhan. Jadi yang tadinya manusia ada bersama-sama dengan Allah di taman yang luar biasa, tetapi karena dosa, manusia sudah kehilangan gambar Allah, manusia sudah kehilangan citra Allah, jauh dari gambar Allah, sudah rusak yang tadinya segambar serupa dengan Allah. Nah sekarang ini beda ya nih. Sekarang muka udah beda-beda, rambut saja beda, mata beda, kulit beda.
Satu kali nanti kita akan masuk dalam himpunan besar orang banyak, saudara. Sangkakala dibunyikan, orang-orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dulu, dan kita yang hidup rasanya kita adalah angkatan yang tetap hidup, disatukan dengan sekejap mata, bertemu dalam kesatuan tubuh mempelai dalam kemuliaan yang besar. Kembali, manusia dibuang ke bumi bukannya semakin bertobat. Zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Lot sudah dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17, perhatikan ayat yang ke-20, nanti baca seluruhnya ya. Ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah hal yang kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua Demikianlah hal kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Memang belum menyatakan dirinya, tapi tanda-tanda itu sudah ada. Dosa semakin luar biasa. Dosa makan minum kawin mengawinkan, dosa jual beli. Sudah sampai pada puncaknya dosa. Dosa apa yang tidak ada pada zaman Nuh? Dosa apa yang tidak ada yang tidak ada terjadi di zaman Lot saat ini? Semuanya sudah terjadi. Kegelapan, kegoncangan terjadi, matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, bintang juga menjadi gelap. Matahari kasih Allah Bapa, bulan kasih Allah Anak, bintang kasih Allah Roh Kudus, manusia dalam kegelapan. Terjadi kegelapan, gelap mata bermembabi buta. Bagaimana suami membunuh istri, istri membunuh suami, bisa juga orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Sudah sampai pada puncaknya dosa. Manusia sudah dibuang ke dalam dunia, bukannya bertobat, semakin terpisah dengan Tuhan, semakin jauh dengan Tuhan. Manusia semakin hilang kepada Allah, semakin jauh. Maksudnya di belakang. Jauh. Itu sebabnya, dan Allah tidak rela bahwa manusia yang diciptakan yang tadi awalnya segambar serupa dalam kebahagiaan yang luar biasa di dalam Taman Eden, dia harus datang ke dalam dunia. Dia tidak rela manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah ini akan mati, akan binasa, sudah akan tersiksa selama-lamanya. Dia harus datang. Tapi kalau dia datang sebagai Allah, manusia mati, manusia telah berbuat dosa, sehingga dia harus datang sebagai manusia 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Tetapi bedanya, dia tidak mengambil kesetaraan dengan Allah. Dia mengosongkan diri sebagai manusia, bahkan lebih rendah lagi sebagai hamba. Dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk bahkan memberikan nyawanya bagi penebusan bagi kita sekalian. Sesungguhnya bagi hanya bangsa Israel yang terhilang, domba yang terhilang, tapi Israel menolak, Israel bahkan menyalibkan. Terbukalah kasih buat bangsa-bangsa kafir, saya dan saudara. Saya tidak mengkafirkan saudara, tapi kita harus menyadari bangsa pilihan Tuhan adalah hanya bangsa Israel. Kita bersyukur kita Israel rohani, saudara. Itulah upaya Tuhan. Manusia selalu tidak berupaya. Lewat suasana Natal ini kita merespek yang baik, saudara. Kita memiliki respon yang baik terhadap kebenaran firman Tuhan. Seperti para gembala-gembala yang ada di padang, tiba-tiba ada malaikat turun. Bala tentara surga juga turun bersorak-sorai. Jangan takut gembala-gembala. Pergi, mari pergi ke Bethlehem. Lihat, Sang Mesias datang. Ada bayi di dalam palungan. Lalu mereka, ya mari kita. Ini ada respon. Ada respek para gembala-gembala. Pergi ke Bethlehem, menemukan bayi Yesus.
kembali ke Bethlehem. Inilah upaya Tuhan. Dia tidak rela manusia mengalami penderitaan. Sebab itu tema Natal yang diberikan Bapak Gembala di tempat ini, Immanuel. Ada suatu kerinduan, Allah selalu berserta dengan kita. Karena Tuhan sudah berdaya upaya untuk menyelamatkan kita, untuk menyatukan kita kembali. Yang pertama, daya upayanya dalam Injil Matius yang pertama. Tadi kita sudah membaca ayat yang ke-23, ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya jelas. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah datang ke dalam dunia dengan dua nama. Yang pertama namanya Yesus, artinya juru selamat. Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya kembali manusia berdosa diselesaikan, berdamai dengan Tuhan, supaya bisa bersatu. Manusia yang berdosa harus mengalami nilai pendamaian. 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, saudara. Bagi dosa-dosa kita. Jadi itulah daya upaya Tuhan yang pertama. Dia datang ke dalam dunia, anak laki-laki namanya Yesus sebagai juru selamat, supaya kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan Immanuel. Ingat, tangan Tuhan tidak kurang, telinga yang tidak kurang, tetapi yang membuat kita terpisah jauh dari Tuhan apa? Dosa, pelanggaran. Jadi Tuhan sudah mengupayakan dia datang sebagai korban pendamaian. Bukan kita yang mengasihi dia. Manusia nggak pernah daya upaya, selalu Yesus Allah yang berdaya upaya. Sekarang lewat suasana nanti kita mau berdaya upaya berdamai. Suami istri berdamai, orang tua berdamai dengan anak, anak dengan orang tua, sesama sidang jemaat, gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala, sesama-sama rekan hamba Tuhan, sesama ormas gereja, ormas Kristen yang ada di kota Depok. Apinya panas, mukinya panas, gak pernah bersatu. Gak pernah. Ya, ini muki yang paling hebat, ini api yang paling hebat. Jauh mereka dua. Bagian sana milih PKS lagi, salah sendiri. Salah PKS. Kita dua, aman pendeta, hikmat yang dari Tuhan, milih dua. Tim sukses, Pak Samuel. Yang memiliki hati nurani yang baik pasti memilih apapun, pasti memilih, sudah pasti memilih. Kembali itu daya upaya Tuhan. Bagian kita berdamai saja. Caranya ya tadi satu kali mengaku dosa. Pengakuan kita terlalu sering dan gampang mengaku dengan Tuhan, mengaku dengan sesama. Mengaku itu sistemnya sistem salib. Mengaku ampun Tuhan, ya ampun ya. Suami, istri, anak-anak, sidang jemaat sesama dengan saudara, tetangga, teman sekolah, teman kuliah. Saudara, baru ada pendamaian. Saat kita berdamai, dekat, semakin dekat. Kita coba kalau nggak ada pendamaian, saudara. Mempardosi dengan mengkurba, kalau ada nggak benar, jauh berdamai, wah sudah semakin dekat. Kemana saja aja, ayo ngopi, wah, dekat.
Kalau musuh, biarkan saja. Biar dekat rumahnya dengan kopi, nggak mau dia. Ya. Biar jauh saudara bisa didekatkan karena ada kedamaian. Yang kedua, usaha Tuhan supaya Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita ingat amanat agung Injil Matius 28. Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28, perhatikan ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai, aku Immanuel, senantiasa sampai kepada akhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman, sampai zaman ini berakhir. Bahkan Tuhan mengantarkan kita sampai ke langit bumi yang baru. Ada penyertaan Tuhan. Kalau di surga nggak ada penyertaan Tuhan, nggak ada Tuhan, percuma. Ini usaha Tuhan. Yang kedua, Tuhan perintahkan tentang amanat agung, pergi, ajar, baptis. Itu kan tugas gembala, itu tugas pendeta. Memang, tapi bagi kita, ayo, kita harus harus melahirkan domba. Maksud domba melahirkan gembala. Domba harus melahirkan gembala. Mungkin kita nggak usah bersaksi tuh. Ingat, kita nih apa? Bagikan kitab yang terbuka, bisa dilihat, bisa dibaca semua orang. Bagi kita adalah anak-anak. Saya nggak pernah berkhotbah dengan tukang somai Pak Iwan di depan gereja kita yang setiap minggu dia jualan. Siramat Tuhan, saya hanya beli 10.000 kasih 20.000. Banyak Pak, nggak apa-apa. Beli. Nah, ya. Ada sesuatu dikasih, kita kasih. Dan saya ingatkan juga buat jemaat Tuhan kasih. Gak usah bersaksi, masuk Tuhan Yesus, percaya Yesus, surga. Gak percaya Yesus, neraka. Oh, ribut sudah. Kita bersaksi lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Ya, cinta sama Tuhan, belilah. Ya, beli ke warung. Jangan ngutang, repot Tuhan. Boleh utang dibayar. Jangan tar, nggak akan datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan hanya untuk cari mana itu yang utang saja. Memilukan, bukan memuliakan nama Tuhan. Kita harus jadi imam-imam yang rajani. Kita sudah dipilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri, kita sudah terpanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang besar. Kita harus beribadah melayani Tuhan. Minimal kita harus beribadah melayani Tuhan supaya ada penyertaan. Ada penyertaan Tuhan. Lebih-lebih kita berbuah. Buah yang nanti akan ditanya, mana buahmu? Mana buahmu selama ini sudah dengar firman Tuhan? Mana buahmu? Minimal buah pertobatan, buah yang baik, buah yang manis, buahnya tetap, buahnya banyak, sampai buah-buah Galatia 5, buah-buah roh, hidup rohani, bukan sok rohani, hidup rohani, hidup berkarakter surga. Hidup berkarakter surga bisa kelihatan. Hidup berkarakter surga bisa dilihat dari status WA kita. Cek malam hari ini, cek sore hari ini. Apa status kita? Kalau status kita rohani, itu karakter warga seragam surga. Kalau ternyata status tiba-tiba kurang ajar, nulis kurang ajar, siapa yang kurang ajar? Ada itu status kurang ajar. Status sama Tuhan kemarin saudara. Cinta sama Tuhan yang lalu mungkin sudah pernah saya sampaikan. Pagi tempe, siang tempe, malam tempe. Maksudnya pagi, siang, sore makan tempe. Saya bilang nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Itu berpantun. Itu berpantun. Bahkan teman saya sendiri dia bikin status. Besok mau bayar pajak motor, kurang sedikit uangnya. Nah, itu berminta-minta, itu berpantun-pantun. Allah kita ayam kita kaya ini batu baru ini. Berkat Tuhan, mengkilat, laminating.
Puji nama Tuhan. Nggak usah khawatir, bener. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Minggu depan saya mau ke Manado. Kemarin sepanjang minggu kita dari setelah ibadah minggu yang lalu, Pak Samuel CMC Natalan, saudara, itu berita Natal yang pertama kami sampaikan. Hari Selasa kita berita Natal yang kedua. Hari Rabu 3 kali ibadah pagi, siang, sore. Tuhan menolong. Hari Kamis juga 2 kali. Hari Jumat kunjungan ke Gedung Meneng Indah. Hari Sabtu kita ibadah, berarti berita Natal yang keberapa? Tadi juga berita Natal, sekarang juga berita Natal. Nanti besok, saudara, cinta sama Tuhan, hari Minggu setelah kita ibadah, saudara, kita akan berangkat ke Manado, 4 kali ibadah. Bukan saya minta-minta, oh tolong dong, saya berangkat ke Lampung, ke Manado, untuk Manado pedalaman, saudara. Ada kepulauan Lembek, ada Bunaken, ada Rana Tongkor, satu lagi jauh dulu. Dan saya tidak mencari amplop. Ama Pendeta Purba, Daniel Purba, kalau ada amplop, ada kok pasti dong, ada dong, Natalan kok. Hah? Ada nggak? Disiapkan nggak? Nggak tahu. Oh nggak tahu, panitia. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Kalau ada saya terima dulu, tapi akan saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Sudah. Sejak saya ditabiskan menjadi hamba Tuhan, saya nggak pernah terima persembahan. Boleh tanya itu teman-teman saya, Pak Pendeta semua, Pak Pendeta, Pak Pardosi. Boleh lihat di YouTube. Apapun persembahan tukas, dan saya nggak pernah pegang uang. Jam pegang. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Amin. Jangan takut, saudara. Anak-anak saya kuliah 2 nih, saudara. Beasiswa. Pos ya lumayan, yang 1,5 juta, yang 1 2 juta di Bukrida. Di belakang kampus itu ada pos, saudara ya. Cinta sama Tuhan, ya. Tapi gratis sampai lulus, saudara. Gak usah takut kita, gak usah takut. Ketakutan kita ubah untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan takut Maria takut. Siapa yang tidak takut? Belum menikah, tiba-tiba hanya bertunangan, tiba-tiba perutnya melendung. Masih pakai hukum Taurat, pasti diseret ini di tengah-tengah lapang. Semua, sini ada Maria nih. Tahu-tahu dia berzina, ambil batu lempar sampai mati. Jangan takut. Seringkali kita takut mengandung benih firman Tuhan. Jangan takut. Tadi cari dalam Kidung Agung, biarlah perutmu bagaikan apa? Ya, tadi ibu itu. Gundukan gandum, sudah. Beda dengan Pak Samuel. Ikan tatap. Taman kami itu ya. Apa? Boleh gemuk, sudah ya, tapi secara rohani bangga. Ada firman yang harus kita lakukan. Sebab kebahagiaan dalam kitab Wahyu, kebahagiaan dimulai dari berbahagia dan membaca. Wahyu 1 ayat yang ketiga itu berbahagia membaca, berbahagia yang membaca, berbahagia yang mendengar, berbahagia yang melakukan perkataan kitab nubuatan ini. Kebahagiaan dimulai dari membaca. Pertanyaannya, berapa banyak kita baca firman Tuhan hari ini? Berapa banyak kita baca WA? Apakah lebih banyak WA yang kita baca? Apakah IG yang kita baca? Facebook yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan? Menjelang tutup tahun, berapa banyak yang tahun ini sudah hampir selesai? Angkat tangan, nanti kita berkat sama Ibu Gembala. Ada Alkitab yang membaca satu Alkitab tahun ini? Kalau ada, ya, minta berkat sama Ibu Gembala. Pasti orang kerja ada upah. Ada upah. Aku datang memberikan upah. Aku datang di dalam Wahyu pasal 22. Aku datang. Ada 3 kali. Membuktikan Tuhan ada kerinduan. Datang bertemu Immanuel. Puji nama Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh kita sudah terpilih. Ya, jadi yang kedua tadi, ayo, amanat agung, tugas
tugas sebagai hamba Tuhan, penginjil, tapi juga tugas buat kita semua supaya ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam segala aspek pribadi, nikah, rumah tangga, anak-anak disertai Tuhan, sekolahnya disertai Tuhan, kuliahnya disertai Tuhan, usaha pekerjaannya disertai Tuhan. Semua yang dikerjakan semuanya berhak dan beruntung. Apa pun yang kita kerjakan. Seringkali kita mungkin bertanya-tanya sepertinya Tuhan gak menolong kita. Tuhan jauh. Ingat, Dia Immanuel, ada penyertaan Tuhan. Saat kita yang pertama berdamai. Amin. Berdamai, selesai. Benar. Di mana ada kebenaran, saya katakan di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tiba-tiba suami bertemu dengan istri. Ini ada sesuatu. Kalau tiba-tiba belok, yang satu mau ke dapur, yang satu lihat istri, atau istri itu ada. Itu nggak benar. Pasti itu sesuatu ada nggak benar. Saya tahu kalau ada anak saya itu nggak benar, saya tahu sudah. Dan selalu ibunya atau maminya berdamai, ajarkan. Kalau ada salah sudah selesaikan, berdamai, minta ampun, minta maaf, selesai. Amin. Minta maaf, minta ampun, selesai. Ada berkat Tuhan, hidup dalam kebenaran, berkat di Amsal itu Pak. Di atas kepala orang benar itu ada berkat. Itu baru itu benar, ada berkat. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua, tidak pernah lihat orang benar. Minta. Itu berkat, benar saja saudara. Setelah itu kita tingkatkan, kejar, berusaha hidup dalam kekudusan. Benar saja diberkati, apalagi hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Hati-hati megang handphone, itu ada iklan. Hati-hati yang megang handphone, ada iklan orang-orang miskin. Ini ada benar ya, orang-orang miskin yang nggak punya baju itu, hati-hati. Udah ya, cinta sama Tuhan. Ini ada teman kami, doakan Pak, doakan. Kami terikat dengan tontonan darah Yesus. Udah ya, darah Yesus. Harus dilepaskan. Nggak ada ya sini ya, nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada Pak. Di seberang kan. Nggak ada sih. Puji nama Tuhan, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Mari sungguh-sungguh bila kita mau berpihak kepada Tuhan. Buktikan kita beribadah melayani Tuhan. Buktikan kita terus mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ada berkat-berkat yang luar biasa, ada berkat-berkat yang luar biasa. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sekarang yang ketiga, usaha Tuhan. Tadi usaha Tuhan yang pertama apa? Usaha Tuhan tadi. Nanti ada berkat ini sudah. Ya, nanti berkat sudah. Berkat semua nanti dapat konsumsi soto condro. Karena tadi saya mau datang sini ada 3 motor. Berarti ada nasi kotak condro. Yang nggak jawab jangan kasih amang. Yang pertama tadi apa? Usaha Tuhan datang dalam dunia supaya ada Immanuel. Apa? Berdamai. Dia datang sebagai juru selamat, menyelamatkan kita, berdamai sudah ya. Baru ada Immanuel. Yang kedua, usaha Tuhan sudah menjadikan kita imam-imam. Ingat amat agung, pergi ya, menghasilkan buah, jiwa-jiwa ya, jiwa-jiwa yang sudah ada tetap ya, jiwa-jiwa yang sudah ada tetap, dan kita cari jiwa-jiwa, jangan dipaksa, didoakan pertama, didoakan. Dan jangan gembala ambil jiwa-jiwa di kandang gembala yang lain. Ini sudah terjadi di Depok. Kalau kita akan mencari jiwa-jiwa, tapi mencari jiwa-jiwa di kandang gembala orang. Dengan alasan, dengan dasar, di sana nggak ada mukjizat, di sana nggak ada mujizat, di situ tuh ada. Oh, di situ nggak ada. Coba buktikan. Oh, gembala saya itu masuk TV luar biasa. Di sini gembala jangankan masuk TV, TV aja nggak punya. Masuk Facebook. Ada YouTube. Wah iya ya. Wah tarik. Katanya jadi jiwa, bukan. Mindahkan jiwa itu udah ya. Hati-hati sudah.
Hati-hati, sini gembala-gembala baik-baik, nggak pernah rebut gitu. Oh, di sini ayo kita ke sini. Nanti sana ada sembako, ada beras 5 kilo. Oh sudah 5 kilo. Wah, sini beras 5 kilo tambah kecap. Oh pindah lagi. Oh sana lebih hebat lagi. Beras, kecap tambah kerupuk. Wah kerupuk minyak. Oh sudah. Bahaya jemaat juga seperti ini sudah. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada ketawa. Nggak ada yang ngaku. Baik-baik semua. Di seberang sana itu. Di luar. Sini baik-baik. Ini sudah terjadi. Sudah ada di Depok. Sudah katakan, oh nggak ada mujizat. Nggak ada di sana, di sini mujizat nih. Nggak ada. Salah mereka. Mujizat yang terbesar apa? Keselamatan. Perubahan hidup itu mujizat. Kaya jadi miskin, orang dunia hebat. Kaya jadi miskin, setan hebat. Sudah ya. Jahat jadi najis, jahat atau najis jadi baik, jadi suci. Dunia kerjakan itu. Setan apalagi? Tidak bisa membuat juga. Jahat jadi baik, najis jadi suci. Siapa yang bisa mengerjakan? Kuasa firman. Amin. Kuasa firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terus dibenarkan. Peribahasa yang Tuhan pakai itu, biarlah ranting tetap melekat pada pokok. Apalah pokok anggur. Anggur sebelum berbuah dipangkas, dibersihkan. Jangan marah, dibersihkan. Jangan baper, dibersihkan oleh gembala, karena itulah sifat firman penggembalaan, sifat firman pengajaran. Nah, ya. Memperbaiki, menuntut orang, menyatakan kesalahan. Jadi jangan baper, Pak gembala ini nembak saya. Itulah kasih gembala. Firman Tuhan bukan untuk satu orang. Firman Tuhan nomor satu untuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan bagikan pedang bermata dua, sudah. Ini perlu ingat. Nggak boleh ada baper-baperan saat mendengarkan firman Tuhan. Satu contoh misalnya tentang perpuluhan lagi. Itu biasanya ngomong nggak pernah bayar perpuluhan. Mungkin bayar perpuluhan, wah sudah ya, hanya seperti sumbangan. Perpuluhannya per bulan. Contoh, berkat 1 juta berapa per bulannya? 100. Berkat 2 juta berapa? 200. 5 juta? 500. 20 juta? Udah 4 mulai juta, bingung. 4 juta. Nah ini bagus 20%. 20 juta, 2 juta. Jadi ingat, kalau dapat 20 juta, ibu itu bayar 4 juta. Iya. Ya, mantap itu, benar sudah. Gembalanya senang. Iya. Nggak usah. Perpuluhan itu belum memberi, itu baru mengembang. Bukan soal besar kecilnya perpuluhan, tapi pengakuan bahwa kita diberkati Tuhan. Seringkali kita udah berlogika, aduh gaji sudah, pendapatan sudah sedikit, bagaimana aku bisa mengembalikan milik Tuhan? Belum aku kan harus ini, mau Natalan belum beli baju seragam, belum beli kue, belum gini, nanti mau jalan-jalan tahun baru. Enakan Pak Gembala ini kalau tuh. Jangan jadilah gembala, jadilah hamba Tuhan. Ayo kembalikan, dikembalikan. Saya ada berkat, terus kembalikan berkat. Saya dari bersama istri, saya ditabiskan sampai hari ini berkat saya catat. Ada catatan, dan kita rutin mengembalikan ke Sinode. Berkat. Percaya, berkat kita kan semakin meningkat. Selamat Tuhan. Sekarang yang ketiga, usaha Tuhan untuk Immanuel. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Sedikit lagi. Wahyu pasal yang ke-22. Nama Tuhan ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semua itu berfirman, ya, aku datang segera. Artinya dia ingin datang ke dunia, berarti ingin menjemput, ingin Immanuel selalu berserta. Sudah ya, memang Tuhan gak akan datang ke dunia, tapi dia menyongsong di awan-awan.
Dia tidak akan datang lagi menginjak bumi ini. Nanti baca lengkap di dalam kitab Wahyu itu sudah. Dia ada di awan-awan yang bermain. Di nama Tuhan. Kapan kejadiannya? Saat sangkakala dibunyikan yang terakhir. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, pastikan kita mati di dalam Tuhan. Karena berbagai orang mati di dalam Tuhan. Berarti di luar Tuhan tidak bahagia. Tetap, saudara, pastikan kita mati di dalam Tuhan. Bukan Kristen KTP, pastikan. Supaya kita mengalami kebahagiaan. Baru nanti kita yang ngasarnya hidup disatukan, bertemu di awan-awan, nanti bonus. Wahyu 20 itu, kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20 itu, kerajaan belum surga, baru 1000 tahun damai. Ada kedamaian, gak ada masalah persoalan, saudara, semuanya luar biasa. Baru nanti langit baru, bumi baru. Wahyu 21, 22, sampai puncaknya di takhta surga. Barang siapa menang, dia akan duduk di takhta surga seperti aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Immanuel selalu menyertai selama-lamanya, tidak akan terpisahkan. Ini kerinduan Tuhan. Aku datang segera. Ya, berfirmanlah Tuhan. Perhatikan, Dia memberikan kesaksian tentang semua itu. Berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah. Sekarang kerinduan kita, Tuhan mau itu datang. Respon kita yang baik, amin. Apa? Iya, datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Merindukan kedatangan Tuhan. Aduh Pak, saya kan masih kecil. Aduh Pak, saya belum lulus sekolah. Aduh Pak Gembala, saya belum kawin ini. Jangan dulu Tuhan datang. Saudara, saya juga merindukan seperti Raja Daud, melihat anak dari anakku. Ya minimal saya lihat cucu, saudara. Puji nama Tuhan. Kita nggak tahu kapan Yesus datang, saudara. Tapi bagian kita respon, Tuhan datang. Ayo kita juga rindu Tuhan Tuhan datang. Dan kita punya saudara di seberang, Abang misalnya di seberang kampungnya di mana Abang? Di Kalang. Sidi Kalang, saya pernah ke Sidi Kalang, saudara. Cinta nama Tuhan ke Sidi Kalang, yang di kampung Sidi Kalang. Kakak atau adik, abang, aku mau ke Jakarta, mau ke Depok, siap? Oh jangan dong, kau jauh, nggak mungkin, bisa putus. Datang. Tapi kalau abang diberkati, ada tiket, aku bayarin. Itu kerinduan. Di dalam kerinduan Tuhan kita bisa buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang rindu kedatangan Tuhan. Kalian kedua, 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Iya, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Nama Tuhan 1 Yohanes pasal yang ketiga. Perhatikan ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan apa? Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya datang dalam kemuliaan, dalam kebesarannya, saudara ya, kita akan menjadi sama seperti Dia, dijadikan tadi segambar serupa dalam ciptaan yang pertama. Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya rindu bertemu, dikembalikan segambar serupa dengan Allah. Apa? Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ini orang yang rindu akan menaruh pengharapan datang pada Tuhan, supaya menaruh Immanuel, kerinduan dalam Immanuel, hidup di dalam kesucian. Gak takut-takutin, saudara. Kalau kita divonis besok mati, besok kita mati. Saya percaya setelah ibadah ini gak ada yang pulang. Semua berlutut menyembah Tuhan, karena besok mau mati. Pasti itu pesan-pesan itu harta jangan kasih saja orang miskin, kasih saudara, itu jangan jual. Pasti seperti itu.
Minimal kita hidup dalam kebenaran, menjaga kesucian, tetap hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia di Wahyu tadi, Wahyu 22 yang ke-21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kita percaya Yesus itu karena kasih karunia. Itu karena anugerah Tuhan. Dulu orang tua saya bukan orang percaya. Bersyukur saya di dalam kandungan sudah menjadi orang-orang percaya. Sudah, itu merupakan satu kasih karunia. Jangan kita bisa beribadah melayani itu karena kasih karunia. Ibadah itu seharga korban Kristus. Dulu kita jauh karena korban Kristus, kita menjadi dekat. Kita bisa melayani ini karena kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia. Sekecil apapun bentuk pelayanan kita. Mungkin hanya menyapu, hanya mengatur, hanya mengepel, hanya membersihkan toilet yang mungkin gak kelihatan di mimbar ini, beda dengan yang memimpin pujian, memainkan musik saking semangat itu sampai itu kasih karunia. Jangan menyanyiakan kasih karunia, jangan menjauh dari kasih karunia, apalagi menyalahgunakan kasih karunia. Menyalahgunakan kasih karunia. Biarkan saja saya sampai ini mati baru saya selesai. Enggak, takut kena gabah-gabahnya. Jangan Pak, itu nggak usah. Itu udah mau kena gabah-gabahnya tadi. Oh ya, berarti gitu. Karena udah ada tanda, berarti harus berhenti. Kalau saya biasanya kalau di Manado sampai lilin mati baru saya selesai. Ada sukacita? Amin. Ini ada 2 teh lalat ini sudah. Bukan untuk bicarain orang, bukan untuk gosip-gosip, bukan untuk fitnah. Bicara tentang firman Tuhan. Jadi abang ada 3. Supaya Tuhan Immanuel ini adalah upaya Tuhan, supaya manusia yang tadinya jauh karena dosa sudah terhilang dari gambar Allah. Upaya Tuhan yang pertama 1, datang dalam dunia sebagai Yesus yang menyelamatkan, berdamai. Yang kedua, upaya Tuhan apa? Menghasilkan buah. Ingat amal agung tadi. Iya, menghasilkan buah. Cari jiwa-jiwa. Ada penyertaan Tuhan. Percaya, saudara. Baik yang jasmani disertai Tuhan, sekolah, kuliah, usaha, bekerja, semuanya disertai Tuhan, berhasil semuanya. Amin. Ya, di nama Tuhan. Dan yang ketiga, Menyucikan diri. iya, artinya ada kerinduan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ada kerinduan. Kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan. Rindukan saja. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti menjaga hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kesucian dengan Tuhan. Siapa tadi pembacaan tadi yang pertama? Siapa yang boleh naik ke atas gedung Tuhan? Dialah yang tangannya suci. Sudah di atas gedung Tuhan, gedung yang tinggi, gedung yang besar, Yerusalem yang baru. Lewat suasana Natal di gereja ini dengan tema Immanuel, kita pulang berdamailah satu dengan lain. Kita pulang ada komitmen, ya saya mencari jiwa-jiwa. Minimal kita tetap setia beribadah melayani Tuhan, tetap tergembala. Jangan pindah sini, jangan pindah sana. Bulan ini sini, enggak. Tetap tergembala. Sungguh-sungguh mantap dalam pengembalaan sampai gembala agung menuntun dalam kebahagiaannya kekal. Dan yang ketiga, rindukan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita. Sucikan, ya, di nama Tuhan. Katakan kiri kanan, Immanuel. Allah berserta kita pulang percaya ada Immanuel dalam segala aspek. Kalau Allah dibilang kita sama lawan kita. Enak. Sudah. Anak-anak saya kalau jalan sama saya, berserta saya udah. Hari kalau jalan-jalan ke pasar, suka maminya itu ke ITC, ke mall, udah. Anak-anak itu gak pusing-pusing mau beli ini, aduh ada uang nggak? Nggak ada. Ada orang tua. Ada. Nanti Pak sama pendeta, kamu yang sama pendeta Purba satu kali nanti pasti jalan-jalan sama Pak Sofian Chandra. Ya, pasti tuh. Oh tenang, itu baru jalan dengan Sofian Chandra. Baru Immanuel dengan Sofian Chandra. Immanuel dengan Allah yang luar biasa. Luar biasa. Cinta Tuhan. Sudah.
Ada Immanuel. Sama Tuhan dikasih oleh Tuhan. Saya punya mobil Innova, sudah Immanuel itu. Saya dikasih DP, bayar. Luar biasa. Mobil kita saya jual, bukan mobil mertua saya jual untuk pelafon, diganti saja. Diganti, nggak usah takut. Nggak usah kita berbau. Di sini banyak Grab karu, ganti kita mobil tiap hari. Nggak usah bingung. Sedangkan Tuhan saya, nanti Tuhan tolong supaya. Tuhan tolong supaya. Cinta Tuhan, ada berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan. Ada Immanuel. Kalau ada Immanuel, ada kemenangan. Dan nanti cari Yefaya pasal yang ketiga itu. Ya, Yefaya pasal yang satu nubuatan Yerusalem tentang jangan takut. Dia tampil sebagai pahlawan yang selalu memberikan kemenangan, gak pernah kalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu kata-kata yang paling ditunggu kalau di khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati. Berarti sudah? Musik. Cinta sama Tuhan, mungkin ada perkataan yang kurang menyenangkan, nggak ada maksud apa-apa saudara ya. Cinta sama Tuhan, kita terus mau menyenangkan Tuhan. Percaya lewat suasana Natal malam hari ini, sore malam hari ini, ada penyertaan Tuhan, ada Immanuel dalam kehidupan kita. Satu pujian, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sebelum nyanyi, ayo akui di dalam pengembangan kita butuh pengakuan. Seperti Raja Daud dalam Mazmur yang ke-23, Mazmur Daud itu, Tuhan adalah gembalaku, akan akui. Amang Pendeta Purba, Daniel Purba adalah gembalaku. Gembala yang baik. Karena kalau kita mengaku secara jasmani, secara rohani, takkan kekurangan yang jasmani sampai yang rohani. Kita akan dibaringkan di padang rumput yang hijau, dibaringkan. Orang tergembala itu sampai bisa terbaring, menyerah. Bukan hanya sekedar duduk, tapi sampai terbaring. Bayangkan, satu domba di padang gurun, ada kepuasan. Satu domba ada di padang gurun, satu domba ada di tanah lapangan yang berumput hijau. Di sini banyak rumput hijau. Hati-hati, hati-hati. Di Depok sudah ada rumput seperti yang hidup. Rumput seperti yang hidup, padahal itu rumput plastik. Hati-hati. Di sini ada rumput yang hijau, yang segar, yang terus dipersiapkan gembala untuk domba-dombanya. Hati-hati. Ada rumput seperti yang luar biasa, tapi rumput plastik. Dimakan, gimana perutnya? Sakit. Sakit. Orang tua tahu apa makanan domba-domba. Dia tahu dengan pasti. Gembala tahu dengan pasti. Gembala punya roh penimba, Roh Kudus. Haleluya. Tetaplah bergembala. Ada Immanuel. Haleluya.
kepala, pejamkan mata. Renungkan sayur pujian ini. Renungkan pesan firman dalam ibadah perayaan Natal di tempat ini. Immanuel, Allah berserta kita. Mungkin masalah terjadi, persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang menjadi persoalan hidup kita. Ada yang kita butuhkan, sesuatu yang kita butuhkan. Tapi masalah yang rasanya mustahil, penyakit yang mungkin tidak sembuh. Kalau ada Immanuel, Tuhan menolong. Percaya. Tundukkan kepala, pejam mata. Yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan boleh angkat tangan. Gak usah lihat kiri kanan, lihat hidup. Haleluya. Tuhan menolong, ada Immanuel. Engkau lihat tangan yang terangkat Tuhan. Dalam setiap permasalahan persoalan, lihat tangan-tangan yang terangkat sampai tangan hamba-Mu sendiri. Kami butuh Immanuel. Kami butuh penyertaan-Mu dalam segala aspek Tuhan. Masalah persoalan apapun Tuhan, segala kelemahan, segala kesakitan, sampai masalah mustahil sekalipun, lihat tangan yang terangkat di dalam berkat nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Selesaikan, sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Turut dipertahankan. Perlahan kita bagi berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, boleh Tuhan. Kuduslah Tuhan yang menguatkan kami, yang memberi senantiasa kelegahan dalam kehidupan kami ini. Secara manusia, kami adalah manusia yang lemah, tetapi kuasa-Mu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Engkau ajarkan bagi kami semua di tempat ini. Immanuel, Engkau menyertai kami Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Kami percaya perjalanan kami tidak seperti yang kami pikirkan, tetapi Tuhan mengarahkan dan merencanakan sungguh lebih baik. Terima kasih, bumi akan berlalu, tapi kasih-Mu kekal adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Engkau tolong beliau dalam pelayanannya, yang didampingi oleh Ibu Gembala. Tuhan senantiasa menyertai. Jadilah suami istri yang takut akan Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, dibimbing melalui kuasa Roh Kudus. Berkati juga anak-anaknya Tuhan. Pelayanan beliau serahkan ke dalam tangan. Begitu juga kami yang merayakan Natal di tempat ini, semua saudara kami yang kami undang, yang hadir di malam hari, Tuhan berkati. Amin. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Mereka sadar akan kebenaran ini
Jangan pernah takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Engkau berdamai dengan sesamamu, sebab Tuhan mengampuni engkau. Tuhan memberi damai di hatimu. Kemampuan terbatas, tetapi Roh Kudus tidak ada batasnya. Itulah yang membuat kita hidup sampai sekarang, oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Sekali lagi, biarlah kami semua diberkati melalui kebenaran firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya untuk kebenaran firman. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada petugas persembahan. Silakan baju depan. Baik, kita akan naikkan pujian Hai Siarkan di gunung. Ibadah kita doa berkat dan dipimpin oleh Bapak Daniel Purba. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Musim makan dulu. Musim. Tuhan selalu Hallelujah.
seumur hidupku. Haleluya. Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan memelihara hidup kita seumur hidup kita. Percaya hal itu. Jalani hidup dengan kepastian dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itulah kekuatan kita pada zaman ini. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan kembali. Dan kapan Tuhan mengambil kita dari bumi ini. Satu hal malam hari ini. Di dalam kita merayakan Natal. Ingatlah. Yesus akan datang kembali. Bukan lain tetapi dia akan datang kembali. Untuk mengangkat kita kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dari awal, tengah sampai akhir ibadah. Kami diberkati oleh Tuhan. Semua yang bertugas di malam hari Tuhan berkati mereka semua. Dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ada kedamaian di jemaat ini. Ada sukacita. Ada pembaharuan pikiran. Tuhan, hidup jadi orang Kristen adalah tertib dan teratur. Hidup senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah mereka pulang dengan damai sejahtera Allah, disertai kekuatan yang luar biasa melalui kebenaran.